Ini bukti ketika kamu belum jadi presiden. Dolar naik ya, kita harus waspada ya, saya kira situasinya. Mata uang itu kan cermin dari kekuatan suatu ekonomi. Dan ini ketika kamu sudah terpilih jadi presiden. Mau dolar berapa ribu kek, kan kalian di desa-desa nggak pakai dolar. Rupiah Indonesia terus junam dan melemah ke paras paling bahaya dalam rekod. Mana nih buzzer-buzzer yang kemarin bilang nggak apa-apa dolar naik, nggak apa-apa indeks harga saham gabungan anjlok, toh itu strategi masih aman kok. Mulai kehilangan kepercayaan investor global, serukan sell Indonesia, kabur tuh semua investor. Buntut melemahnya rupiah hingga mencapai Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, mahasiswa bakar uang mainan di depan gedung kantor perwakilan Bank Indonesia. Sampai mempromosikan surat utang. Kurang paten apa negara kita tercinta Indonesia ini. Gawat para sahabat, memang sangat serius mata uang rupiah Indonesia betul-betul sakit. Bahkan Bapak Purbaya, Menteri Keuangan Indonesia, menjajakan sertifikat utang piutang Indonesia katanya untuk ke Inggris katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang kemarahan mahasiswa yang ada dekat Indonesia membakar uang rupiah mainan para sahabat, membentuk protes kepada pemerintah, memberikan jangka 18 hari disuruh perbaiki ekonomi Indonesia macam itu. Ini sudah tak ada muka lah Indonesia. Bapak Menteri Purbaya sampai menjajakan sertifikat utang Indonesia sampai ke Inggris. Ada sebuah video viral dekat media sosial para sahabat. Ini Bapak Prabowo yang tidak terlalu peduli kepada mata uang kita. Bahkan sebelum mereka menjabat sebagai presiden dekat Indonesia, ketika mereka menjadi menteri, ditanyakan rupiah melemah. Ini suatu hal yang buruk, kita harus memperbaiki. Setelah mereka menjabat sebagai presiden, malah mereka berpidato bahwasanya rakyat dekat kampung tidak pakai dolar macam itu. Bahkan rakyat kita tidak bermimpi untuk menjadi orang kaya-kaya macam itu para sahabat. Ini membuat statement bodoh macam itu. Bahkan investor-investor asing sekarang banyak yang jauh cabut daripada Indonesia karena dari saking takutnya dan mendapatkan dividen yang sangat sikit. Bursa saham dekat Indonesia juga amblok para sahabat, juga ambruk macam itu. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen di bawah. Tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita tonton sama-sama. Let's go. Buntut melemahnya rupiah hingga mencapai Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, mahasiswa bakar uang mainan di depan gedung kantor perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah pada Kamis, 5 Juni 2026 petang. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kondisi ekonomi nasional yang dinilai semakin memburuk, terutama akibat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Presiden BEM Politeknik Negeri Semarang, Kevin Kurnia Priambodo, menegaskan bahwa pembakaran uang mainan bukan dimaksudkan sebagai penghinaan terhadap simbol negara maupun gambar pahlawan yang terdapat pada uang rupiah. Menurutnya, aksi tersebut merupakan ilustrasi kondisi rupiah yang saat ini sedang mengalami tekanan berat. Ia mengibaratkan rupiah seperti seorang pasien yang berada dalam kondisi kritis di rumah sakit dan membutuhkan dukungan agar dapat kembali pulih. Kevin mengatakan aksi yang dilakukan mahasiswa murni lahir dari keresahan terhadap kondisi ekonomi yang dirasakan masyarakat. Ia mengklaim angka tersebut merupakan titik terlemah nilai tukar rupiah terhadap dolar sepanjang sejarah Indonesia. Menurut Kevin, yang perlu menjadi perhatian bukan hanya angka pelemahan rupiah, tetapi bagaimana pemerintah menyikapi kondisi tersebut melalui kebijakan ekonomi dan fiskal yang dinilai tepat. Dalam orasinya, Kevin menyinggung program makan bergizi gratis dan koperasi Desa Merah Putih yang menurutnya masih menyisakan persoalan dalam pengelolaan dan implementasi.
Ia menilai Indonesia sebagai negara berkembang masih sangat bergantung pada produk impor sehingga pelemahan rupiah berpotensi semakin membebani perekonomian nasional. Sebenarnya bukan bentuk penghinaan kami terhadap gambar-gambar pahlawan yang ada di dalam kurs rupiah. Sama sekali tidak. Maka dari itu kita memutuskan mengambil yang namanya uang mainan. Tapi uang mainan yang kami bakar ini, yang tadi sempat disampaikan dalam salah satu orasi kawan kami, ini menunjukkan sebuah bentuk peringatan kepada pemerintah. Bahwasanya saat ini rupiah itu sudah mencapai ke tahap dia tidak memiliki nilai apapun. Mungkin saat ini 18.000 rupiah. Cuman gejala-gejalanya saat ini, jika kita ibaratkan sebuah pasien di rumah sakit ya, dia udah berada di dalam sebuah ranjang dengan keadaan tidak sadarkan diri, kritis, dan sedikit harapan untuk hidup. Harapan untuk hidupnya bagaimana ketika keluarga-keluarganya datang untuk memberikan doa, memberikan semangat, memberikan sebuah bentuk apa? Bentuk dukungan. Dan itulah yang kami ilustrasikan pada hari ini, mungkin pada hari ini. Rupiah sedang sekarat. Dan kami adalah orang yang sayang pada rupiah. Kami hadir di sini sebagai bentuk rasa kasih sayang kami, rasa kepedulian, dan juga dukungan kami. Tolonglah semoga rupiah ini segera menguat. Kami memberikan sebuah bentuk keresahan, ultimatum, dan juga gertakan kepada pemerintah. Supaya mereka cepat-cepat sadar gitu loh. Dana Hidayah NATO adalah salah satu upaya awal untuk membenahi seluruh dari keseluruhan hal kotor dan juga hal negatif dalam pemerintahan kita. Gue dapat ini di IG ya. Jadi mahasiswa beri waktu 18 hari, ancam demo reformasi jilid 2. Gue nggak tahu ini beneran kejadian apa enggak, karena kita tahu juga sekarang mahasiswa kita itu kurang kompak. Kalau zaman dulu tuh beneran satu suara gas, semuanya ikut gas. Kalau sekarang kayaknya nggak sekuat itu sih mahasiswa sekarang. Mahasiswa BEM S1 Jateng, S1 apa SI ya, memberi tenggat 18 hari kepada pemerintah untuk menguatkan rupiah. Jika gagal, mereka mengancam menggelar reformasi jilid 2. Ya, kita lihat aja lah ya, sekuat apa sih mahasiswa sekarang gitu. Ini foto tahun 98 nih kalau nggak salah. 98 semuanya kompak, bener-bener datang, maju semua, nggak ada yang takut. Lah sekarang semuanya sibuk demo sih demo, tapi semuanya sibuk main HP, ngerekam, cari sensasi doang sekarang mahasiswanya. Banyak turis yang ngerasa jadi kaya raya di Indonesia, soalnya pada bisa beli banyak barang murah. Buat banyak orang Indonesia, rupiah melemah itu tuh bikin semuanya makin mahal dan gak sebanding sama pendapatan yang mepet UMP. Tapi buat turis, ini kabar baik. Banyak yang bilang kalau liburan di Indonesia itu tuh murah. Mereka ngerasa jadi orang kaya kalau liburan di Indonesia. Ya gimana nggak ngerasa murah? Contohnya aja nih ya, satu lembar uang 100 ringgit kalau ditukar ke rupiah, bisa dapetin 4 lembar uang 100.000 rupiah dan satu lembar uang 50.000 rupiah. Jujur, ini miris banget sih. Ini bikin orang Malaysia milih belanja di Indonesia. Contohnya, ngeborong sepatu. Katanya, sepatu Hoka di Malaysia harganya 800 ringgit. Tapi di Indonesia harganya sekitar 400 ringgit. Kalau dirupiahin pakai nilai tukar 2 Juni 2026, harga sepatu Hoka di Indonesia sekitar 1,8 juta rupiah. Dan di Malaysia, 3,6 juta rupiah. Meski lebih murah dibanding negara tetangga, harga sepatu jutaan rupiah itu tetap gak terjangkau bagi kebanyakan masyarakat Indonesia. Jadi, ketika turis bilang Indonesia itu murah, yang sebenarnya murah adalah nilai tukar rupiah di mata mereka. Bukan berarti kehidupan masyarakat Indonesia juga jadi ikut murah atau lebih mudah dijalani dibandingin sama mereka. Tapi, kalau kata Kementerian Pariwisata, melemahnya rupiah atas dolar Amerika itu dinilai bisa menjadi peluang buat menarik wisatawan. Kita harus seneng atau sedih sih kalau kayak gini? Menurut kamu, apa dampak paling kerasa dari melemahnya rupiah saat ini? Turis Malaysia sekarang lagi ramai menyerbu Indonesia. Datang ke Jakarta, borong semua barang Indonesia. Murah soalnya menurut mereka. Ini bukan video soal benci turis ya. Mereka tamu, malah bagus buat ekonomi kita. Yang mau gua bahas, kenapa mereka berbondong-bondong ke sini? Karena rupiah kita murah. Bayangin, 500 ringgit itu 2,2 juta loh. Ada yang cerita beli parfum sama kemeja batik 80% lebih murah dari Malaysia. Wajar dong mereka happy liburan di sini. Di Malaysia 500 ringgit itu cuma buat makan
makan sama jajan dikit. Di sini bisa transport, kuliner, hotel, plus borong oleh-oleh lagi. Kenapa bisa gitu? Karena rupiah kita ini lagi babak belur. 29 Mei kemarin, 1 ringgit tembus 4.500. Rekor terlemah sepanjang sejarah. Sepanjang 2026 doang nih, ini baru sampai bulan Juni, rupiah udah jeblok hampir 10% lawan ringgit. Bahkan lawan dolar Singapura juga rekor tembus 14.000. Ini yang penting. Turis Malaysia ngerasa kaya bukan karena mereka makin hebat, tapi karena mata uang kita tuh lagi sakit. Mungkin ada efek perang juga, seperti Iran War yang menyebabkan harga minyak yang tinggi sekali. Tapi kalau seperti itu kan harusnya negara lain juga mata uangnya melemah. Kok ini Singapura sama Malaysia biasa-biasa aja, malah kita doang yang melemah? Bahkan melemah juga sama dong Vietnam dan riel Kamboja loh. Menurut gue pasti ada outflow dolar gila-gilaan keluar dari negara ini. Dan investor-investor asing ini, antek-antek asing ini pasti pada narik duitnya dari Indonesia. Defisit APBN tahun 2025 udah 2,92%. Mepet banget sama batas UU 3%. Dan budget defisit pemerintah Indonesia di 4 bulan pertama ini udah minus 164 triliun. Kalian bisa lihat beritanya. Kalau pemerintah nggak mau mangkas pengeluaran yang nggak prioritas, gue nggak ngerti akhir tahun bakal kayak apa. Kalau kita bandingin sama Malaysia, neraca dagang mereka itu surplus 24 miliar ringgit. Ekspornya tumbuh, PDB di atas 5%. Fundamental ekonomi mereka sehat, makanya ringgitnya kuat. Jadi ini bukan soal mereka lagi naik, ini soal kita yang lagi turun. Dan ini nggak cuma soal turis. Rupiah lemah artinya semua barang impor makin mahal. Gadget, obat, bahan baku pabrik, sampai cicilan utang negara dalam dolar, semua makin mahal. Yang turis Malaysia rayain sebagai liburan murah, buat kita itu artinya biaya hidup kita naik. Jadi pas lu lihat turis Malaysia bilang, murahnya barang Indonesia, jangan cuman ketawa. Itu bukan flexing mereka, itu alarm buat kita. Pertanyaan gua adalah kapan rupiah kita balik sehat? Ini bukti ketika kamu belum jadi presiden. Dolar naik ya kita harus waspada ya, saya kira situasinya. Mata uang itu kan cermin dari kekuatan suatu ekonomi ya. Semacam memberi tanda bagi kita bahwa sebelum ekonomi kita menjadi presiden, dengan baik. tanggapan beliau. Ini ketika kamu sudah terpilih jadi presiden, Mau dolar berapa ribu kek, kan kalian di desa-desa nggak pakai dolar. Rupiah Indonesia terus junam dan melemah ke paras paling bahaya dalam rekod. Apa sudah jadi dengan rupiah ini tuan-puan? Jika kita melihat carta harga di TradingView berbanding dengan dolar Amerika Syarikat USD, satu USD kini sudah pun melebihi RM18,000 dan pergerakan yang berlaku adalah sangat-sangat besar. Ini kerana pada awal tahun 2026, satu USD bernilai sekitar RM16,700 atau dalam erti kata lain, dalam tempoh 6 bulan sahaja berlakunya perbezaan sebanyak RM1,300. Kemudian boleh jadi keadaan akan bertambah buruk tuan-puan. Berdasarkan analisis teknikal menggunakan Fibonacci, sekiranya rupiah meneruskan kelemahan, maka ada potensi untuk kita melihat bahawa satu USD akan menjadi RM18,900 tidak lama lagi. Kenapa begini tuan-puan? Ada beberapa faktor yang menyumbang kepada kelemahan rupiah. Yang paling utama adalah kerana kenaikan harga minyak mentah global disebabkan oleh peperangan Iran dan juga Amerika Syarikat, memandangkan Indonesia merupakan pengimport bersih minyak mentah di peringkat global. Kemudian berlakunya ketidaktentuan disebabkan Amerika Syarikat baru saja mengumum ataupun mencadangkan mengenakan tarif tambahan 10% terhadap Indonesia. Berikutan dakwaan kegagalan dalam menghalang import barangan yang dihasilkan melalui buruh paksa. Ditambah pula dengan kerajaan yang bertindak mengekalkan subsidi untuk minyak, jadi perkara ini menambah juga beban kepada ekonomi negara. Daripada sudut Indonesia sendiri, Bank Pusat telah menyatakan mereka akan mengguna pakai kesemua instrumen yang ada, termasuklah menaikkan kadar faedah mahupun melakukan campur tangan dalam pasaran FX bagi memastikan ataupun rupiah kembali stabil. Jadi begitulah tuan-puan, rupiah meneruskan kelemahan demi kelemahan pada ketika ini. Mana nih buzzer-buzzer yang kemarin bilang gak apa-apa dolar naik, gak apa-apa indeks harga saham gabungan anjlok, toh itu strategi masih aman kok. Tanggung jawab loh. Lihat nih, mulai kehilangan kepercayaan investor global, serukan sell Indonesia. Kabur tuh semua nih investor. Makin memburuk kan gara-gara kelakuan lo. Dasar.
Bapak pemerintah kami yang terhormat, lihat ini adalah bangunan dapur MBG yang pengerjaannya selesai dalam hitungan minggu. Di depan dapur MBG ini ada satu bangunan sekolah dasar yang kondisinya sangat memprihatinkan. Lihat dindingnya sudah ada yang jebol. Nama sekolahan ini adalah Sekolah Dasar Negeri 112329 Padang Nabidang. Di Desa Pematang, Kecamatan Nas 910, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Ya, sekolah ini berada di pedalaman Kabupaten Labuhan Batu Utara. Kita akan lihat dari ujung ke ujung bangunan sekolah dasar ini. Nah, di sini jendela-jendela kacanya sudah banyak yang pecah dan asbes atasnya sudah pada hancur. Dan kita intip sedikit ke dalam seperti apa. Nah, seperti inilah kondisi di dalam satu ruangan. Kita bergeser kemari, aku kurang tahu ini ruangan apa, tapi seperti inilah kondisinya. Lihat di atas. Sengnya sudah jebol, kalau hujan turun sudah pasti airnya langsung ke bawah. Dan lihatlah itu, sengnya sudah hampir copot. Sekarang kita akan masuk ke ruangan kelas 3. Nah, seperti inilah kondisi di dalam satu ruangan kelas 3. Lantai bawahnya sudah pada hancur. Aku nggak tahu kalau muridnya buka sepatu atau lepas sepatu, bisa-bisa kakinya tersandung lubang-lubang yang ada di lantai kelas 3 ini. Sekarang kita bergeser lagi ke satu ruangan. Lihatlah, kursi gurunya, bangku gurunya sudah hampir lepas ya. Visi misi Bupati dan Wakil Bupati, meningkatkan sumber daya manusia masyarakat Labuhan Batu Utara, berbasiskan pada pendidikan dan pelatihan formal maupun non-formal. Nah, seperti inilah visi misi dari pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara. Oke, sekarang kita menuju ke ruangan terakhir, ke kelas terakhir yang ada di sekolah dasar ini. Pintunya pun sudah nggak ada. Tapi sepertinya ini sudah nggak digunakan. Mungkin karena kondisinya yang kurang layak, seperti inilah ya. Nah, ini dinding yang jebol tadi. Ini dinding yang jebol tadi dan bangunan dapur MBG itu di seberang sana. Seperti inilah kondisi sekolah dasar yang ada di Dusun Padang Nabidang, Desa Pematang, Kecamatan Nas 910, Kabupaten Labuhan Batu Utara yang sudah minta perbaikan dan sudah minta perhatian. Terima kasih, segini aja dulu infoku. Wassalamualaikum. Kalau wakil BGN sebelum ditetapkan tersangka, mereka bersumpah demi Allah katanya, mereka tidak akan korupsi. Sekarang sudah menjadi korupsi, menjadi tahanan korupsi, para sahabat, tahanan itu. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak. Mahasiswa sampai protes memberikan masa jangka 18 hari kepada pemerintah pusat macam itu. Bahwasanya melemahnya rupiah ini merupakan rupiah sedang sakit saat ini, Pak. Sebagaimana orang sakit sudah masuk ruang emergensi macam itu. Ini sudah diinfus, sudah pakai oksigen macam itu. Kita ini mahasiswa datang ke sana membentuk protes ini seperti halnya kita mengirimkan doa macam itu. Kalau bagi orang sakit lah macam itu. Jadi betul juga ya para sahabat. Ini protes dari mahasiswa ini membentukkan agar pemerintah, kabinet pemerintah menggesa pekerjaannya, macam mana nak mengukuhkan mata uang dan korupsi dekat Indonesia, terutama korupsi para sahabat, korupsi investor asing dekat Indonesia. Ini malah banyak yang cabut. Mana buzzer-buzzer dan termasuk Benek yang mengatakan rupiah melemah ini sangat diuntungkan para pengekspor dari Indonesia ke luar negara katanya. Ini kemana Benek ini sekarang? Kok nggak bahas ini rupiah yang katanya diuntungkan katanya para sahabat. Ini sekarang yang terkena dampaknya masyarakat, barang impor yang masuk ke Indonesia dibeli pakai dolar dan mata uang kita ditukarkan ke dolar sudah mencecah satu dolarnya 18.000. Nanti kemungkinan 18.500 para sahabat. Ringgit kemarin 3.900, 4.100, 4.400. Sekarang sudah 4.500 para sahabat. Itu lain dolar Singapura. Dolar Singapura sudah 13.500 sekarang. Yang dulunya hanya 10.000 saja dan 11.000, 12. Dan sekarang sudah 13.000 para sahabat. Bayangkan. Ini Bapak Purbaya sekarang sudah menjajakan sertifikat utang Indonesia. Mungkin mereka menolak untuk pinjaman EPF itu para sahabat. Dan katanya buzzer-buzzer asing
mereka akan menyerang Indonesia, menyerang rupiah. Bukan kayak gitu. Tetapi fundamental ekonomi Indonesia ini memang agak sakit macam itu. Terlalu banyak korupsi dan penataan ekonomi di Indonesia ini masih tidak stabil. Buktinya, ketika Bapak Prabowo sudah tahu ada gejala konflik di Timur Tengah tentang adanya semua negara terkena dampaknya, tetapi tidak dengan Malaysia, Singapura, dan juga Thailand ini masih mata uangnya oke-oke saja macam itu. Karena mereka tahu mengatur, mengelola ekonomi, seperti halnya subsidi minyak. Mereka akan mengurangkan subsidi. Ke Indonesia aman-aman saja, merasa mereka itu, wow, Indonesia is the best, bagus. Mereka semua negara menaikkan harga minyak, Indonesia masih stabil minyaknya. Sekarang boncos para sahabat, ringgit sudah kukuh, Indonesia semakin terpuruk macam itu sekarang para sahabat. Karena seperti halnya juga pengeluaran negara, seperti halnya makan gizi gratis. Makan gizi gratis itu dikorupsi para sahabat. Banyak dikorupsi macam itu. Seperti halnya kita tengok sebuah video bahwasanya ada sekolah dekat sana yang sudah ambruk, sudah rusak, tak layak huni, tak layak untuk mengajar para sahabat. Di atasnya ada suatu dapur makan gizi gratis yang baru dimula, baru baru selesai macam itu, baru selesai dibuat macam itu. Ini sekolahnya yang mau dikasih makan kan anak-anak sekolah, tetapi sekolahnya tidak layak, kan otaknya kan miring para sahabat. Ini harus diperbaikilah ekonomi di Indonesia. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.